Do that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Denia Retno Anjani, Siti Mahmudah Nur Afifah, Cindi Kurnia Putri, dan Anissa Marfuah. Kami akan mempresentasikan materi makalah kami dengan tema Manajemen Resiko Operasional Bank Syariah. Sebelum ke materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai subbab yang akan kami sampaikan. Yang pertama, mengenai definisi resiko operasional akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kemudian, penyebab resiko operasional dan identifikasi resiko akan disampaikan oleh Siti Mahmudah. Selanjutnya, mengukur resiko operasional dan prinsip-prinsip manajemen resiko operasional akan disampaikan oleh Cindi Kurnia. Dan terakhir, subbab mengenai pengendalian resiko operasional dan resiko spesifik perbankan syariah akan disampaikan oleh Anissa Marfuah. Baik, langsung saja yang pertama yaitu definisi resiko operasional. Resiko operasional adalah kerugian yang diakibatkan oleh ketidakcukupan maupun tidak berfungsinya proses internal, kelalaian manusia, kegagalan dalam sistem, serta adanya kejadian eksternal yang dapat mempengaruhi operasional kerja suatu bank. Timbulnya resiko operasional ini disebabkan oleh adanya 3 faktor, yaitu yang pertama, infrastruktur, seperti teknologi, kebijakan, lingkungan, pengamanan, perselisihan, dan sebagainya. Yang kedua, proses operasional, dan terakhir, sumber daya. Di sini, saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Denia tentang penyebab resiko operasional. Resiko operasional yang dapat menyebabkan kerugian bank dapat berasal dari beberapa faktor. Secara garis besar, dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, kegagalan proses internal. Bank menggunakan berbagai proses internal yang diperlukan untuk menjual produk dan jasa kepada nasabah. Dalam setiap langkah proses internal, dapat terjadi potensi resiko operasional. Yang kedua, akibat faktor manusia. Kesalahan manusia adalah hal yang sering kali terjadi dan menjadi penyebab utama dari kerugian operasional bank. Kerugian ini dapat terjadi akibat tuntutan kompensasi pekerja, pemogokan, dan tuntutan karena perlakuan diskriminasi. Risiko operasional bisa disebabkan oleh pelatihan dan manajemen yang tidak memadai, pembagian tugas atau wewenang yang tidak jelas, ketergantungan terhadap orang-orang penting, serta integritas dan kejujuran yang rendah. Yang ketiga, ada kegagalan sistem dan teknologi. Semakin meningkatnya ketergantungan suatu bank terhadap teknologi informasi yang menjadikan salah satu sumber risiko operasional. Kerusakan data bank baik secara disengaja maupun tidak sengaja. Yang keempat, ada akibat kejadian eksternal. Meskipun bank memiliki kontrol yang kecil terhadap kejadian yang terjadi di luar atau bahkan tidak memiliki kontrol sama sekali. Namun, kejadian eksternal tetap perlu dikelola. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang identifikasi resiko. Identifikasi resiko adalah pertimbangan semua aspek dari situasi saat ini dan masa yang akan datang. Lingkungan dan masalah yang secara historis sudah diketahui. Mengidentifikasi risiko harus didekati secara bersama, karena tidak seorang pun yang dapat melakukannya sendiri dengan sukses. Materi berikutnya yaitu mengukur risiko operasional. Tahap selanjutnya setelah identifikasi risiko yaitu analisis risiko mengenai seberapa besar dan bagaimana kemungkinannya. Kegiatan analisis dapat dilakukan tergantung situasi dengan menggunakan teknik kuantitatif maupun kualitatif. Kualitas analisis risiko dan biaya merupakan kunci kesuksesan pada tahap analisis risiko. Ada 2 faktor dalam pengukuran risiko operasional, yaitu risiko yang melekat dalam suatu proses atau kegiatan yang disebut dengan inherent risk dan sistem pengendalian risiko atau risk control system. Nilai dari inherent risk
disebabkan dari adanya pengamatan terhadap kejadian resiko operasional, salah satunya frekuensi dampak dari kejadian yang dialami. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip manajemen risiko operasional. Prinsip yang dijadikan dasar dalam melaksanakan manajemen operasional terdiri dari menetapkan strategi yang jelas dan terdokumentasi, pengawasan yang dilaksanakan oleh direksi dan komisaris, penerapan risiko operasional yang terorganisasi, dan menerapkan sistem pengendalian internal. Sedangkan, menurut Bank for International Settlement, telah menyusun rekomendasi terhadap prinsip-prinsip dalam manajemen risiko operasional, dan terciptalah 4 kategori, di antaranya 1. Pengembangan ruang lingkup manajemen risiko yang sesuai. 2. Manajemen risiko yang terdiri dari identifikasi, asesmen, pemantauan, serta pengendalian risiko operasional. 3. Peranan otoritas dalam pengawasan bank. 4. Peranan keterbukaan. Pengendalian risiko operasional. Dalam melakukan pengendalian risiko operasional, bank menempuh beberapa tahap pengendalian di antaranya 1. Berusaha untuk menghindari risiko yang ada. Yang kedua, menerima risiko yang bakal terjadi. Yang ketiga, meminta bantuan pihak lain untuk mengalihkan risiko. Yang keempat, melaksanakan kualitas kontrol untuk mitigasi risiko. Risiko spesifik perbankan syariah. Perbankan syariah menurut Henny Fargani memiliki tantangan-tantangan unik dalam bidang-bidang berikut. 1. Risiko Commercial Displays. Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institution mendefinisikan risiko commercial displays sebagai risiko ketika bank syariah berada dalam tekanan untuk membayar deposan investor pada tingkat pengembalian yang lebih tinggi yang harus dibayar sesuai dengan syarat sebenarnya dalam perjanjian investasi. Yang kedua, risiko penarikan. Risiko penarikan berasal dari tekanan kompetitif dari bank syariah yang lain atau bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah. Yang ketiga, risiko tata kelola. Tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance menjadi semakin penting untuk dilaksanakan. Tata kelola perusahaan mempertimbangkan keseimbangan antara tujuan ekonomi dan sosial dan keseimbangan antara tujuan individual dan masyarakat. Yang keempat, resiko fidusia. Resiko fidusia adalah resiko yang timbul dari kegagalan suatu lembaga dalam mematuhi standar eksplisit dan implisit yang berlaku atas kewajiban fidusianya. Yang kelima, resiko transparansi. Transparansi diartikan sebagai keterbukaan informasi dan tepat waktu yang memungkinkan penggunaan informasi untuk membuat penilaian yang akurat mengenai kondisi keuangan dan kinerja sebuah bank, kegiatan usaha, profil resiko, dan praktek manajemen resiko. Yang keenam, resiko syariah. Resiko syariah terkait dengan struktur dan fungsi dari Dewan Syariah di tingkat lembaga. Resiko ini terdiri dari 2 jenis. Yang pertama dikarenakan oleh praktek non-standar berkaitan dengan perjanjian yang berbeda di negara berbeda. Dan kedua, dikarenakan kegagalan dalam mematuhi syariah. Yang ketujuh, resiko reputasi. Resiko reputasi adalah resiko di mana perilaku tidak bertanggung jawab dari satu lembaga dapat mencemari reputasi dari bank-bank lain dalam industri. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.